Perkenalkan, nama saya Agus Raja Wibisono dari kelas TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. 4. Teori 1. Teori India atau Gujarat. 2. Teori Arab atau Mekah. 3. Teori Persia atau Iran. 4. Teori 1. Teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Durst dan dikembangkan oleh Snook-Horgens dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarah Indonesia Sucipto Wirji Suprato yang meyakini awal mula sejarawan Indonesia Sucipto masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Mekah kemudian menjalani relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasifik. 2. Teori Arab. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buaya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1907. Buaya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buaya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa kelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. 3. Teori yang menyatakan bahwa asal muala sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Dajjimon-Nidingrat dan Umar Amir Hussein Dajjimon-Nidingrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal muala masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Dajjimon-Nidingrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contohnya, kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Adapun pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuki di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. 4. Teori Cina merupakan teori yang menyebabkan bahwa asal muasal sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuknya ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu
yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Jean A. Berlin 2004, menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam di Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang berkembang memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan perdagangan, ada juga penyebaran agama Islam murni, memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contohnya penyebaran agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.